akan melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi manajemen klinik. Mas Abu dan Mas Sarif akan membantu ini untuk penggunaan aplikasi ini. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu biar apa Mas Adit, Hairudin, Mbak Nita, ya, Mbak Nita sama Rofi, Rofi. Ya, jadi memang aplikasi ini kami tujukan untuk kegiatan operasional di penyelenggara badan, tapi tidak memungkinkan, mungkin nanti masih butuh perbaikan Bapak Ibu, karena biasanya tuh develop tuh kadang kurang teliti gitu kan, karena dia bikin sendiri, jadi kadang kurang teliti. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba beberapa hari, mungkin nanti bisa disampaikan kepada kami untuk dilakukan perbaikan kalau misalkan diketemukan ada kesalahan atau ada proses yang belum sesuai, Pak. Nah, kita akan minta dulu ya. Gitu. Mungkin karena sudah jam 11.40 itu langsung. Oke, jadi yang pertama itu buat adminnya terlebih dahulu. Adminnya ini default passwordnya password. Nanti mungkin karena aplikasinya nanti bakal diinstal di komputer yang tersebut, nanti bisa dicoba. Oke, ini buat tampilan awalnya. Nanti mungkin butuh perbaikan, barangkali ada saran buat apa saja yang ditampilkan di menu home-nya, misalnya kayak data statistik apa yang perlu ditampilin. Kita bakal ngelakuin perubahan sebenarnya. Oke, kemudian kan kalau alur di sini yang kemarin saya tangkap dengan ngobrol sama beberapa orang, yang pertama itu buat antrian. Nah, buat antrian ini kemarin sebelumnya itu semua itu harus dimasukin dulu ke master data pasien. Nah, karena alurnya di sini itu langsung dari si istilahnya si customer atau pengunjung itu langsung datang ke staff, makanya di sini kita bisa login dulu sebagai staff. Kalau menu admin sendiri cuma buat nambah, misalnya kayak nambah user, kalau mungkin ada penambahan staff dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada penambahan staff misalnya. Dan di sini dia sebagai staff. Nah, ini saya passwordnya untuk yang awal nanti bisa dirubah di menu. Nah, ini aku kan tadi udah terdaftar sebagai staff. Nah, kemudian kalau buat staff kan tadi yang di depan buat menerima, istilahnya resepsionis buat menerima pasien. Oke, di sini untuk tampilannya masih sama. Kemudian langsung ke menu antrian periksa. Buat antrian periksa nanti tambah. Kalau misalnya jadi alurnya nanti yang ada di depan itu nanyain apakah sudah pernah berkunjung atau belum sebelumnya. Nah, kalau sudah pernah berkunjung, kita tinggal pilih pasien saja. Kemudian dicari, kalau masih belum berkunjung, tinggal pasien baru. Kemudian diisi biodatanya. Mungkin barangkali di sini masih belum lengkap atau apa aja yang mungkin belum ditambahin, nanti bisa dimasukin. Dan di sini nama pasiennya. Kemudian ini di sini bisa diisi dari KH, kalau bawa, kalau tidak bawa pun nanti bisa diedit lagi datanya. Jadi kalau misalnya dikosongin nggak apa-apa, mungkin alamat. Nama pekerjaan pasien, misalnya belum bekerja bisa di skip juga. Dan misalnya di sini tulis siswa. Nomor handphone di sini baik yang pakai nomor handphone yang nganterin atau nomor handphone si pasien tersendiri, bebas. Ini nilai amin. Pendidikan kalau misalnya belum sekolah atau lagi sekolah dasar atau apa. Nah, menurut BPJS ini sebelumnya sempat ada wacana buat
mengimplementasi BPJS juga include, tapi berhubung kita juga masih belum bisa buat implementasinya karena harus menunggu ini juga kerjasama dulu karena API-nya nggak bisa diakses bebas. Misalnya di sini dilihatkan saja. Nah, di sini ditanyakan juga misalnya kayak alergi apa yang sebelumnya pernah ada riwayat alerginya. Nah, tidak ada. Atau bisa ditulis kosong. Oke, nomor SNIC-nya isi. BPJS juga. Sementara kemudian otomatis datanya akan tertambah di sini. Tadi yang pasien yang daftar laki umurnya 7 tahun karena 2014. Kemudian layanan ini adanya di menu poliklinik. Poliklinik ini nanti bisa ditambah layanan apa aja yang di sini, misalnya kayak poli umum atau apa. Nah, setelah misalnya ditambahin ini kita bisa pilih lagi ya, poli umum. Kemudian dokter, untuk dokter bisa ditambah di menu user tadi. Kemudian keluhan saat datang, mungkin biasanya kan pasien kalau datang dia pasti bawa keluhan tentang atau apa, bisa ditulis saja di sini. Nah, kemudian disimpan datanya. Nah, tugas dari si staf ini sudah selesai sampai sini. Kemudian tinggal tugas dari si dokter. Kalau misalnya dia udah login sebagai dokter, nanti kan bisa di banyak laptop, misalnya dokter sendiri, staf sendiri itu. Nah, kemudian bisa langsung di antrian periksa. Kemudian periksa. Kemudian ini harusnya yang boleh mengakses proses ini hanya dokter ya. Kemudian proses. Nah, di proses ini detail tentang tadi yang diisi, riwayat alerginya, tidak ada, pusing. Kemudian ada kayak biasanya saya juga masih kurang paham mengenai amnesa dan pemeriksaan fisik, tapi saya baca-baca itu ada di badan, berat badan, tekanan darah, keluaran dan lain sebagainya. Kemudian amnesa di sini bisa diisi sesuai yang ditulis. Nah, selanjutnya itu ada lab. Lab di sini itu kalau misalnya ada pemeriksaan, biasanya kan setiap pemeriksaan itu ada biaya tersendiri. Ya, di lab ada menu buat nambah lab. Dan di sini cek tensi. Ini satuan hasil dari ininya, pengukurannya atau labnya. Misalnya di sini untuk biaya adminnya, misalnya biaya labnya, misalnya itu. Nah, setelah selesai menambah lab, kita bisa langsung dipakai di sini. Maaf sebelumnya, ini karena harusnya sebenarnya terkoneksi ke internet, jadi harus diinputkan juga file-filenya di lokalnya. Tapi di sini belum diinputkan. Nanti mungkin kalau di sini sudah diinputkan. Pokoknya nanti intinya di sini ada tambah lab di sini bakal muncul menu dialog gitu. Buat pilih lab apa aja tadi.
sama hasil dari labnya. Oke, intinya seperti itu buat di menu check up medical record. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, tinggal selesai. Kalau misalnya datanya ada yang kosong, dia bakal ada warningnya untuk diisi. Nah, mungkin setelah proses ini nanti tinggal ke bagian apotek atau yang mengurusi mengenai obat, karena tadi di slide itu ada obat tambah obat. Kemudian tinggal dipilih saja tabnya, kemudian hasilnya tinggal dimasukkan misalnya status atau apa. Kemudian ada juga misalnya diagnosa dari hasil pemeriksaan tadi, misalnya ada diagnosanya. Nah, buat kode diagnosa sendiri kemarin dapat masukan juga dari sebelumnya, itu ada yang sudah pernah bikin, katanya diagnosa itu ada kode tersendiri. Nah, kemarin sudah ditanyakan, kemudian ada kode diagnosa, kemudian ada IC atau apa, saya kurang paham mengenai isinya. Ini diagnosanya seperti apa. Nah, sepertinya nanti bisa di-input ataupun bisa pakai Excel nanti kalau misalnya sudah dibuatkan listnya. Misalnya di sini kita export terlebih dahulu buat ngambil inputnya. Kemudian mungkin bisa ditampil di sini, bisa diinputkan atau sudah ada. Sifat kode yang di awal itu unik, yang kedua itu yang jenis kode ini sama, nggak apa-apa. Kemudian disimpan, kemudian tinggal diimport saja warna. Jadi import saja datanya. Dan data diagnosis tadi buka, kemudian sudah disimpan. Data sudah import. Jadi data yang tadi import sudah ada. Ini nanti bisa kalau misalnya sudah ada Excelnya. Nah, selanjutnya di diagnosis ini bisa ditambahkan diagnosisnya apa. Ini tadi misalnya diagnosanya dari ini, kemudian keterangannya misalnya ada keterangan lain seperti dari hasil pemeriksaan ini ada apa atau apa, kemudian bisa dibuat juga banyak dengan ruang ininya. Kemudian kalau misalnya datanya ini saya bakal diisi ini aja. Oke. Sudah selesai. Nah, di antrian sudah nggak ada karena tadi dari dokter ini sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada di antrian buat dokter, buat yang apoteker di antrian obat. Nah, buat apoteker masih belum kita implementasi semuanya karena masih agak bingung.
selanjutnya ini muncul menu proses. Mungkin seperti itu alurnya tadi sama seperti yang pemeriksaan, nanti ada tombol 1 yang dokter, kemudian proses, di situ cuma validasi misalnya input-input obat yang tadi dimasukin apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai tinggal nanti di print. Ini seperti itu. Ini ada sedikit kendala seperti itu. Nah, kalau misalnya data-data yang seperti diagnosis, kemudian ada data ruangan, kalau nanti ada rekomendasi tadinya mau direkomendasi buat rujuk gitu. Jadi saya kalau rujuk atau lokal rujuk misalnya kayak disuruh buat rawat jalan atau sebagainya, ini sudah dipersiapkan, tapi kita masih bingung itu yang ngikutin buat rujuk itu siapa, masih agak bingung gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Barangkali ada komentar atau ada yang belum sesuai. Kalau mungkin ada kalau belum sesuai atau ada pasukan pengen ditambah ini atau mungkin teksnya kurang kelihatan atau iya ini tuh untuk pasien umum. Ini pasien yang berobat jalan. Iya. Iya. Oh, iya. Kalau rawat inap perlu kayak gitu, maksudnya ada aplikasinya buat rawat inap sendiri. Nah, tadi mungkin setelah dari pemeriksaan itu, saya itu masih agak bingung buat yang nentuin dia rawat jalan atau enggak itu siapa. Nah, mungkin kalau misalnya dari pihak dokter nanti di menu tadi itu menu pemeriksaan gitu, ada buat rekomendasi. Iya. Berarti itu ke kalau ini kan lebih ke dokter ya. Iya. Kalau itu ke bidananya berarti ada. Nah, iya. Itu saya kemarin kurang paham di sini ada apa aja gitu. Tapi ya apa aja bisa ditambahin kan? Iya, bisa. Soalnya kan kalau ke bidana banyak tuh, ada persalinannya, ada Oh, infasnya, iya. ada barangkali rujuk, Oh, ada iya. periksa hamil, ya, boleh nanti ada bayinya juga gitu ya. Kalau data bayi di input juga nggak biasanya atau cuma ada ibunya aja? Ya harusnya sih bayinya Oh, di input juga. biasanya. Kalau ada ibu pasti ada bayinya. Iya. Kalau boleh tahu ada format ininya juga, Mbak? Data misalnya data bayi apa gitu, yang disimpan itu apa saja. Iya, Ya, nanti kan di inputnya juga sama. ada sih. Oke, boleh Kak, nanti ya. Ada tugas lagi Pak? Nah, ini juga ada sedikit pertanyaan, Mbak. Kalau saya pernah lihat tuh aplikasi yang lain itu ada yang namanya tindakan, kemudian lab sama pemeriksaan lah intinya. Lab sama tindakan itu beda, kayak tindakan suntik atau apa itu ada servis sendiri. Kalau lab juga seperti itu. Apa di sini berlaku seperti itu atau? Biasanya sih beda. Kalau tindakan ya tindakan kayak misalkan pemeriksaan umum ya tensi atau pemeriksaan yang dikeluhkan kayak gitu ya suntik juga bisa. Kalau lab lebih ke pemeriksaan dalam, biasanya kayak darah, ngecek gula darah, biasanya kayak gitu beda. Iya. Sebenarnya satu pasien bisa lebih dari satu tindakan Pak ya? Iya. Berarti hari yang mau ditanyakan apa banyak? Tanyakan Mungkin dari tampilannya atau apa? Bisa lebih. atau barangkali ada data yang perlu diupload kayak KTP atau biasanya gimana kalau di pendaftaran fotokopi KTP gitu ya? Kalau karena masih biasa belum ini bukan tulis tangan aja cuma data nama
sama alamat paling kayak gitu. Kecuali pasien kebidanan paling lebih detail sama riwayat pernikahan apa kayak gitu. Boleh barangkali tadi data-data yang lebih biar yang dimasukin ke aplikasi, boleh bakal melakukan kita bagikan karena kan kami pengennya kan memberikan aplikasi yang sesuai kebutuhan putra ya, sampai yang dikasih tapi nggak digunakan atau nggak sesuai nih mbak alurnya gitu. Karena kan mungkin ada miss kan antara pengembang sama user atau pengguna pengennya biar bisa dipakai bisa bermanfaat. Berarti kalau misalnya yang kebidanan itu khusus misalnya satu aplikasi kebidanan, nah itu berarti formatnya bisa ya misalnya dari mulai dia hamil sampai melahirkan, nifas sama bayi baru lahir itu di satu gitu. Iya bisa. Misalnya kalau misalnya saya juga bisa itu ada kayak gitu ya di satu format itu semua tentang kebidanan semua satu gitu. Oh iya. Jadi dari riwayat dia periksa hamil gitu mbak Ya, ya, jadi ada semua kan begitu misalnya pasien datang ke sini dan sampai sampai lahiran, ya kita pas ngeklik itu oh iya data pasien ini udah Oh, ada iya, nih gitu iya. kita jadi lewat ke sini gitu ya. Iya. Iya. Satu ini ya jadi satu pasien udah tahu ya. Iya. Terus belum dicetak itu Intinya enggak ada kok. Kabel yang buat di printernya kemarin itu. Kabel C. Ada yang belum ada kabelnya, jadi saya beri dulu. Jadi nanti bisa di kayaknya bisa ya. Bisa. Coba ya. seperti itu sih. Kurang lebih. Ada masukkan lagi atau barangnya kan sambil coba-coba jadi kontekin isi di sini kemudian sambil coba-coba ambil bagian mencatat begitu baru nanti bikin kopi. Kan ini error di halaman misalnya ada di menu data pasien mbak mas misalkan atau misalkan mas saya kayaknya butuh fitur lain misalkan kayak tadi misalkan riwayat data kebidanan misalkan itu boleh nanti bisa informasi. Berarti kalau misalnya itu kita bisa nyerahin formatnya ya. Iya, Dari betul. aplikasi ini. Betul, boleh dititipin ke Kapri, ya, itu atau boleh difoto, dikirim ke Kapri. Kalau untuk itu sih Bu, misalnya ada beberapa pasien yang pengen daftar secara online gitu. Nah itu gimana bisa? Nah, aplikasi ini. Nah, Ya sebenarnya bisa. Nanti kemarin itu udah diobrolin juga sama Pak ini ya, Pak Pri-nya, kemudian sama Pak Sung ya. Katanya agak sedikit riskan datanya kalau bisa nanti dipublish itu. Takutnya ada sesuatu. takut karena sekarang lagi banyak kali ya. Iya. Kayak BPJS botol dulu tuh nggak, nah kemarin tuh kesepakatan awal mungkin sih next Nanti bisa. mungkin bisa dikembangkan. Tergantung kesepakatan aja ya, takutnya datanya ini keambil sama orang yang nggak mau gitu. Ada lagi mungkin kan dari kamu dari Adit ya tadi ya Adit cukup ya mungkin bisa sambil berjalan mungkin kalau sudah tidak ada kami beralih ke ini mbak bikin serah terima sampai kan butuh laporan serah terima sama kami dampingi untuk instalasi jadi nanti kita baru untuk instalasi pemakaian ya. Boleh untuk mewakili klinik mungkin terus penyerahan ini ya saya taruh sini ya.
Oke. Ini kabelnya kalau ke bawah ke sini terus ke atas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini kabel itu nggak Oh, itu biar. Oh iya ya. Gimana enaknya ya? Apa mau ke atas ke situ, ke bawah, biar rapi. Kalau di sini kayaknya kurang rapi banget. Kalau buat panjang nanti nggak panjang kan? Ini kan saya. Bisa nggak masuk? Bisa. Saya boleh panjang sih, mungkin panjang. Kalau di sini kan susah. Iya, terus juga susah buat kempel nyambungnya. Oh iya siap. Masuk mobil di besi. Halo, enak dulu ya. Nggih, Pak. Nggih. Kabel. Nggih, betul. Boleh, Pak. Nggih. Oh ya udah nanti kita bilang aja. Saya tinggal aja Pak ya. Nggih, siap. Nggih, siap Pak. Nggih. Ini sudah buri kan? Iya. Sekarang ini. Lu ya. Kau. Yang apa dulu segini nggak? Paling diukur baik dikit sih. Ini pun buat berarti kan buat koneksi ini sama komputer lain gitu kan. Yang dipakai tuh ruang mana sih? Kalau yang biasa dipakai buat operasional itu sebelah mana aja? Buat PC atau laptop atau apa gitu bisa. Soalnya itu sebenarnya dilokalin gitu. Jadi koneknya lewat kabel jadi misalnya dari sini ke ruang sini, kemudian ruang mana lagi. Operasional kayak misalnya dokter bisa di mana gitu. Ya tadi kalian di sini. Meter.